Pagi, saya Awan Wisudanto dari Elektro 91 bareng teman saya ini seangkatan. Saya Ricky Printos, Elektro 91 juga, satu angkatan sama Mas Awan. Ada yang menarik dari udah Ricky ini. Selain dia elektro, prestasi bagus juga kan IP ya? Enggak, biasa aja Pak, biasa. Tapi di bawah Mas Awan lah. Tapi pengalamannya udah Ricky ini sangat tinggi di bidang finance. Bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai di mancanegara. Nah, kita kan selama kuliah sebetulnya hampir sama sekali nggak kenal itu finance ya, udah Ricky ya. Nah, udah Ricky cerita deh, gimana ceritanya kok sampai menyeberang ke finance gitu. Oh iya, makasih Mas Awan, thank you banget ya. Saya mau sharing, tapi nggak mesti ditiru gitu ya. Dan orang masing-masing beda. Saya masuk elektro tuh memang karena zaman dulu setidak-tidaknya elektro itu kan mimpi banyak siswa ya. Jadi saya juga pengen masuk elektro. Jadi salah satu achievement terbesar saya adalah masuk elektro ITB. Akan tetapi kan sebagai manusia kita juga realistik. Dan akhirnya saya mikir jangan-jangan elektro ini belum tentu cocok buat saya gitu ya. Saya ternyata senang matematiknya toh. Akhirnya saya mengambil sebuah jalan yang saya nggak sepenuhnya sarankan juga sih. Saya UMPTN lagi masuk ke UNPAD, masuk Fakultas Ekonomi di UNPAD. Saya kuliah di sana, tapi kuliahnya mungkin hanya 20% dari waktu saya fokus tetap di elektro ITB. Cuman saya akhirnya menyadari sepertinya apa yang saya pelajari sedikit di UNPAD lebih cocok untuk saya ke depannya daripada yang saya pelajari di elektro. Tapi perlu saya tekankan, modal besar saya justru ya, modal besar saya ketika berkarir di finance justru apa yang saya pelajari di elektro ITB nggak mesti mengenai kontennya tetapi mengenai environment-nya. Tentu UNPAD-nya juga berkontribusi dan saya selalu berterima kasih gitu. Jadi ini menginspirasi saya, ini membentuk saya gitu. Masuklah saya ke dunia keuangan, itu jalan saya. Tapi saya nggak jangan mesti ditiru juga gitu, jalan seperti itu. Hal seperti itu sih Mas Awan, jamlah saya ke industri keuangan. Right dari wisuda saya nggak pernah masuk ke teknik, saya udah decide saya nggak akan kompetitif, mungkin nggak akan enjoy di dunia engineering gitu ya. Mungkin lebih di dunia finance. Awalnya seperti itu sampai hari ini. Tapi ternyata dari pengalaman nggak bisa itu. Kita itu kerja sepenuhnya elektro tanpa bantuan finansial. Nah itu. Nah kira-kira kalau buat udah Ricky nih, perlu nggak ada sedikit gambaran finansial untuk anak-anak di teknik? Ini dalam konteks apa ya? Ini dalam konteks mereka mengolah keuangan personal atau dalam berkarir mereka? Dan berkarir. Oke. Ya saya rasa pasti ya pada akhirnya seperti itu gitu, Pak. Semua basic skill ya. Finance mungkin termasuk hard skill gitu ya. Tetapi kalau kalau saya ngomong ke yang muda ini ya, adik-adik gitu ya akan berkarir di dunia korporasi, tentu akan bersentuhan dengan banyak aspek mana sebuah korporasi dijalankan, termasuk keuangan. Keuangan adalah core-nya lah pada akhirnya. Tentu akan sangat membantu gitu punya pengetahuan tentang keuangan, tetapi jangan juga jangan juga menjadi distraction.